pagi teman-teman, selamat pagi juga Cimel. Di sini saya Ibu Malani dan juga akan mempresentasikan tentang modul 6 atau materi virtual storage. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, tujuan dari modul 6 ini ada dua, yaitu mempelajari Amazon Elasticsearch Store atau Amazon EBS dan membandingkan Amazon EBS dan Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Materi-materi yang akan kami presentasikan, yang pertama ada istilah-istilah atau terminologi, yang kedua ada perbedaan Amazon EBS dengan Amazon S3, dan yang terakhir ada manfaat Amazon EBS. Kita masuk ke yang pertama, yaitu istilah-istilah. Yang pertama ada istilah Amazon Elasticsearch Store atau Amazon EBS. Ini adalah tempat penyimpanan atau storage untuk Amazon EC2 instance. Selanjutnya ada Amazon EC2 atau yang disebut juga sebagai Amazon Elastic Compute Cloud. Ini adalah web service yang menyediakan compute capacity atau kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah-ubah ukurannya di dalam cloud. Ibaratnya seperti menyewa sebuah komputer dalam cloud. Yang ketiga ada Input Output Operation per Second atau IOPS. Ini adalah ukuran umum untuk perbandingan kinerja suatu perangkat penyimpanan komputer seperti hard disk atau SSD. Selanjutnya ada HDD atau hard disk drive. Ini adalah tempat penyimpanan yang menggunakan spinning disk untuk menyimpan data. Kinerja hard disk akan terasa lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Lalu apa itu SSD? SSD adalah solid state drive atau tempat penyimpanan yang sudah menggunakan flash memory, sehingga kinerja SSD akan terasa lebih cepat. Yang selanjutnya ada perbedaan antara EBS dan S3. Yang pertama yaitu Amazon EBS hanya dapat digunakan saat di-attack ke EC2 instance. Sebaliknya, Amazon S3 dapat diakses sendiri menggunakan protokol Hypertext Transport Protocol atau HTTP. Yang kedua, Amazon EBS tidak dapat menyimpan data sebanyak Amazon S3. Yang ketiga, Amazon EBS hanya dapat di-attack ke satu EC2 instance, sedangkan data S3 bucket dapat diakses oleh beberapa EC2 instance. Antara EBS dan S3 yang selanjutnya, nah di mana dalam saat tulisan data, Amazon S3 itu mengalami lebih banyak delay dibandingkan dengan Amazon EBS yang lebih sedikit delay. Selanjutnya ada perbedaan konsistensi data mode yang diterapkan pada Amazon EBS dan juga Amazon S3, di mana dengan Amazon EBS delay dalam mencapai konsistensi ini itu hampir nol, sedangkan dengan Amazon S3 mungkin jauh lebih lama. Selanjutnya perbedaan yang terakhir ada EBS volume di deskripsi secara keseluruhan, sedangkan objek Amazon S3 dienkripsi satu persatu oleh server side encryption atau SSE. Selanjutnya ada manfaat atau benefit dari Amazon EBS. Yang pertama ada data availability atau ketersediaan data. Ini berarti saat kita membuat EBS volume di availability zone, volume tersebut secara otomatis direplikasi dalam availability zone tersebut untuk mencegah kehilangan data karena kegagalan komponen perangkat keras. Nah, ini tuh berarti data yang kita punya itu bakal tetap tersedia dan tidak akan hilang. Selanjutnya ada data persistence atau ketetapan data. Hal ini tuh berarti EBS volume adalah penyimpanan di luar instance yang dapat bertahan secara independen dari masa pakai instance-nya. Kita terus membayar penggunaan volume data selama data masih ada. Selanjutnya ada data encryption atau enkripsi data. Untuk memungkinkan enkripsi data yang lebih sederhana, Amazon EBS sudah menyediakan fitur enkripsi untuk membuat EBS volume kita terenkripsi. Dan jangan khawatir, semua jenis EBS volume sudah mendukung enkripsi. Yang terakhir ada snapshot. Ini berarti itu Amazon EBS menyediakan kemampuan untuk meng-snapshot atau membackup dari setiap EBS volume dan menulis salinan data dalam volume tersebut dalam Amazon S3, di mana data tersebut disimpan secara redundant di beberapa availability zone.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.